Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Priska Aurelia Bali, SPD, Unit Kerja SMP Negeri 1 Reo, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pengajar praktik Pak Gregorius Ambot, SPD, dan fasilitator Pak Rahman Firdaus, MPD. Perbedaan pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran itu sebagai proses dari pendidikan dalam memberikan ilmu, dan pengajaran itu berguna untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki seorang anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat nanti. Yang berikut trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Ingarso Sung Tulodo, teladan. Seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa, membangun motivasi. Seorang pendidik harus membangun motivasi yang baik kepada peserta didik agar dapat belajar dengan tekun. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, memberi dorongan. Sebelum mempelajari modul 1.1, biasanya saya hanya fokus memberi materi, sehingga lebih mementingkan ketuntasan materi dibanding karakteristik peserta didik. Dan juga, saya hanya fokus pada aspek kognitif saja, yaitu pada nilai tugas, nilai ulangan harian, dan juga nilai ujian semester. Sehingga, jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, maka materi dikatakan tuntas. Selama proses pembelajaran, saya juga sering meminta siswa menghafal rumus daripada memahami materi yang saya ajarkan, sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah dilakukan evaluasi. Saya juga tidak mempedulikan apakah peserta didik sudah paham dengan materi yang saya berikan, karena fokus saya hanya mengejar materi, karena materi saya cukup padat. Setelah mempelajari modul 1.1, selama proses pembelajaran seharusnya saya harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada kognitif, tetapi pada afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Dan juga murid bukan sebagai objek pembelajar, tetapi sebagai subjek pembelajar, artinya murid mempunyai kebebasan berekspresi, berpendapat, dan juga berkreasi. Selama proses pembelajaran, guru juga harus mengajar dengan ikhlas, penuh kesabaran, dan juga dengan ketulusan hati, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berhamba pada anak. Dan juga, sebelum proses pembelajaran, guru harus mempelajari karakteristik murid, sehingga dapat menemukan pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang tepat, yang dapat saya segera terapkan dalam proses pembelajaran dalam kelas, antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi.